komposisinya. Coba komposisi tanah dengan komposisi manusia. Mirip ya? Iya, kita gitu. Memang komposisinya itu sama dari tanah. Secara sederhana, ini merupakan contoh kesalahan berpikir yang disebut sebagai non sequitur, yaitu ketika kesimpulan yang diambil tidak benar-benar mengikuti premis yang diberikan. Terkait dengan terbuat dari tanah, itu merupakan satu keterangan yang memang begitu gitu. Terbuat dari tanah kita bisa lihat dari komposisinya. Coba komposisi tanah dengan komposisi manusia. Mirip ya? Iya, kita cek ya, saya cek kan ada di situ ada ion-ionnya kan, ada zat organiknya. Kita juga ada zat ada unsur karbon, ada unsur hidrogen, oksigen kita punya. Ada unsur-unsurnya itu kan, ada besinya, ada natrium dan ada di warna merah itu besi kan, kalau tanah itu ada besinya itu berarti kan. Di tubuh kita sama. Artinya memang proses penciptaan manusia dari tanah itu bukan berarti seperti apa namanya? Ambil tanah terus jadi orang gitu ya. Bukan begitu. Memang komposisinya itu sama dari tanah. Oke, jadi sebenarnya klaim-klaim seperti ini sudah banyak yang beredar di internet ya. Dan kebanyakan yang membuat klaim seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya background science. Saya nggak expect saja sih seorang profesor dalam bidang sains, lebih spesifik lagi kimia, yang harusnya punya tanggung jawab untuk mengoreksi klaim-klaim ngawur seperti ini, justru malah menjadi orang yang turut menyebarluaskan miskonsepsi ini. Saya tidak tahu bagaimana Prof. Zulis bisa sampai pada kesimpulan tersebut ya, tapi yang jelas miskonsepsi seperti ini sudah banyak yang menyebarkannya, termasuk Richard and Son, yang juga pernah membuat klaim serupa dalam video mereka yang lain bersama Habib Jafar. Dan itu sudah pernah saya bahas di video saya. Kalian bisa lihat link yang ada di deskripsi video ini. Bahkan jauh sebelum itu, Hamzah Chorsis, seorang Muslim apologist, juga pernah membuat klaim serupa. Dalam tulisannya, Hamzah mengatakan bahwa tanah liat itu mengandung oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan lain sebagainya yang semuanya dibutuhkan untuk fungsi dan perkembangan manusia. Argumen Hamzah ini kemudian dikritik oleh Profesor Pizit Myers yang kebetulan juga merupakan profesor di kampus saya, University of Minnesota. Nah, dalam artikelnya, Myers itu mengatakan bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Hamzah sebenarnya tidak relevan. Beliau juga mengatakan bahwa karbon itu memang bisa ditemukan di tanah liat, tetapi posisinya tidak lain sebagai kontaminan. Sementara unsur utama dari tanah liat itu adalah aluminium dan silikon. Jadi, komposisi tanah liat itu sama sekali tidak sama seperti tubuh manusia. Myers bahkan mengatakan bahwa klaim dari Hamzah Chorsis ini pada dasarnya adalah sebuah kebohongan. Nah, sekarang kita kembali ke pernyataan Prof. Zulis, di mana beliau membuat statement bahwa komposisi pada tubuh manusia dan tanah liat itu mirip-mirip. Komposisinya, coba komposisi tanah dengan komposisi manusia. Mirip ya? Iya, kita gitu. Memang komposisinya itu sama dari tanah. Well, pada bagian ini saya berbeda pendapat dengan beliau ya, karena kalau dibilang tanah liat dan manusia itu punya beberapa unsur yang sama, maka jawabannya iya. Tapi kalau dibilang komposisinya mirip, maka jawabannya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena yang namanya unsur dan komposisi itu berbeda. Unsur itu setahu saya menjawab pertanyaan bahan kimia apa yang ada dalam suatu benda. Sementara komposisi itu menjawab pertanyaan berapa banyak masing-masing bahan tersebut dan bagaimana bahan-bahan itu tersusun. Jadi, dua benda itu bisa saja memiliki unsur yang sama, tetapi belum tentu memiliki komposisi yang sama. Contoh sederhananya, misalnya, ini misalnya ya, bukan contoh yang nyata, tapi misalnya gini, kita punya sebuah benda, katakanlah benda A yang terdiri dari, katakanlah 90% oksigen dan 10% karbon. Sementara benda B terdiri dari 10% oksigen dan 90% karbon. Keduanya itu memiliki unsur yang sama, yaitu oksigen dan karbon. Tapi komposisinya jelas sangat berbeda. Jadi ketika kita mengatakan tanah itu punya oksigen, karbon, besi, natrium, dan manusia juga punya oksigen, karbon, besi, dan natrium, yang kita tunjukkan itu baru kesamaan unsur, bukan kesamaan komposisi. Nah, menurut saya ini penting karena Prof. Zulis bukan hanya mengatakan bahwa tanah dan manusia itu memiliki beberapa unsur yang sama, tetapi mengatakan bahwa komposisinya mirip-mirip. Kalau memang demikian, maka kita harus bisa menunjukkan data komposisinya. Kita harus melihat berapa persen oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, silikon, dan unsur-unsur lainnya, baik pada manusia maupun tanah liat. Tidak cukup hanya dengan menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut sama-sama ada pada manusia maupun tanah.
Sekarang kalau kita lihat data komposisi pada tubuh manusia, itu hasilnya cukup jelas. Di artikel ini bisa kita lihat bahwa tubuh manusia itu didominasi oleh oksigen sekitar 65%, karbon 18,5%, hidrogen 9,5%, dan nitrogen 3,2%. Kemudian kalsium sekitar 1,5% dan fosfor sekitar 1%. Kalium, sulfur, natrium, klorin, dan magnesium berada dalam jumlah yang lebih kecil. Sementara itu, besi yang disebutkan dalam pernyataan Prof tadi, itu masuk dalam kategori trace element, yaitu jumlahnya kurang dari 1%. Di sisi lain, kalau kita berbicara tentang tanah liat atau clay, kita juga perlu hati-hati karena clay bukan satu jenis material dengan komposisi yang selalu persis sama gitu. Komposisinya dapat berbeda tergantung pada jenis dan sumbernya. Tetapi secara umum, tanah liat itu tersusun dari mineral silikat atau aluminosilikat, dengan silikon dan aluminium sebagai komponen utamanya, serta unsur-unsur lain dalam jumlah yang bervariasi. Jadi yang dominan pada tanah liat itu adalah silikon dan aluminium. Jadi kalau dibilang komposisinya mirip-mirip, maka harusnya unsur yang dominan pada tubuh manusia dan tanah liat itu juga mirip. Tapi kenapa justru berbeda? Dari penelitian ini kita bisa lihat bahwa tanah liat itu didominasi oleh silikon dan aluminium, sementara manusia didominasi oleh oksigen dan karbon. Jelas keduanya berbeda. Sampai di sini ya mungkin ada teman-teman yang bilang, Bang, tapi kan unsur-unsur yang ada di tanah itu juga kan ada dalam tubuh manusia. Ya memang benar, saya tidak menyangkal itu. Tubuh manusia memang mengandung sejumlah unsur yang juga dapat ditemukan di tanah. Masalahnya adalah sama-sama memiliki unsur tertentu bukan berarti komposisinya sama. Apalagi membuktikan bahwa salah satunya itu berasal dari yang lain. Contoh sederhananya gini, air itu kan memiliki hidrogen dan oksigen. Dan tubuh manusia juga memiliki hidrogen dan oksigen. Udara yang kita hirup itu memiliki oksigen dan nitrogen. Dan tubuh manusia juga memiliki oksigen dan nitrogen. Batuan dan kerak bumi juga mengandung oksigen, kalsium, besi, magnesium, dan berbagai unsur lain yang juga terdapat dalam tubuh manusia. Jadi, kalau keberadaan unsur yang sama dijadikan bukti asal-usul, maka dengan logika yang sama, kita bisa mengatakan bahwa manusia juga berasal dari air, udara, batuan, atau kerak bumi. Tentu saja itu tidak masuk akal kan? Yang bisa kita simpulkan dari fakta tersebut hanyalah bahwa tanah dan tubuh manusia itu sama-sama mengandung beberapa unsur kimia yang sama. Itu saja. Sehingga untuk mengatakan bahwa manusia berasal dari tanah, kita tentu saja membutuhkan bukti tambahan mengenai hubungan asal-usul tersebut. Apalagi kan Prof mengatakan bahwa komposisinya mirip-mirip. Kalau memang ingin membuktikan bahwa komposisinya mirip, maka yang perlu dibandingkan bukan hanya daftar nama unsur, tetapi juga presentasi masing-masing unsur, bentuk senyawanya, ikatan kimianya, dan struktur materialnya. Dan saya pikir tentu saja Prof jauh lebih paham soal itu. Sebagaimana Prof juga sangat paham bahwa dalam kimia kita tidak hanya melihat unsurnya apa, tetapi juga unsur tersebut tersusun menjadi apa dan bagaimana unsur tersebut berikatan dengan unsur lainnya. Karbon yang ada dalam tubuh manusia misalnya, itu merupakan bagian dari berbagai molekul biologis seperti protein, karbohidrat, dan DNA. Jadi ya, keberadaan atom karbon saja itu tidak cukup untuk memberitahu kita bahwa dua material itu memiliki struktur dan asal-usul yang sama. Jadi teman-teman, menurut saya persoalannya itu bukan apakah tanah dan manusia itu memiliki unsur yang sama. Memang tanah liat dan manusia tentu saja punya beberapa unsur yang sama. Persoalannya adalah apakah fakta tersebut cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Dan jawabannya sangat jelas, tentu saja tidak gitu. Secara sederhana, ini merupakan contoh kesalahan berpikir yang disebut sebagai non sequitur, yaitu ketika kesimpulan yang diambil tidak benar-benar mengikuti premis yang diberikan. Premisnya kan tanah memiliki unsur X dan manusia juga memiliki unsur X, tetapi kesimpulannya maka manusia berasal dari tanah. Padahal premis tersebut hanya membuktikan bahwa tanah dan manusia itu sama-sama memiliki unsur X. Tidak ada hubungan sebab akibat mengenai asal-usul yang otomatis mengikuti dari fakta tersebut. Menurut saya, kita itu perlu hati-hati ketika menggunakan sains untuk mendukung keyakinan agama kita. Jangan hanya karena kita punya misalnya background sains, segala hal dalam keyakinan kita yang sedikit bersinggungan dengan sains, itu justru malah dicocok-cocokkan agar keyakinan kita terlihat paling saintifik. Padahal yang kita lakukan itu sangat jauh dari sains itu sendiri. Di satu sisi, kita mengatakan bahwa kita itu tidak sepakat dengan cocok logi dan ingin memberantas itu. Tapi di sisi lain, justru kitalah yang konsisten melakukan cocok logi.
Jadi intinya adalah biarkan sains dan agama berjalan dalam koridornya masing-masing. Kalaupun Anda pengen menghubungkan keduanya, katakan dengan jujur bahwa itu hanyalah interpretasi pribadi Anda. Dan yang namanya interpretasi pribadi itu bisa salah dan karena itu bisa dikritik dan dikoreksi oleh siapapun. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.